Selamat malam semua. Hai, puji Tuhan. Tuhan begitu sangat baiknya bagi kita semua di malam hari ini. Apapun juga beban kita mengucap syukur. Di mana kita boleh berkumpul kembali di malam hari ini, itu semua karena kasih sayang Tuhan. Dan semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Sampai kita juga bisa berkumpul saat ini, itu pun juga adalah pemberian Tuhan. Dan hari ini adalah topik kita yang ke-10 dengan judul pelajaran Death Mystery Solved. Untuk itu kita mengucap syukur bersama-sama dan kita juga boleh menyiapkan hati kita pastinya, dan kita terus berdoa mendoakan untuk kedua pastor kita, Pastor Emmanuel Beck dan juga Pastor Roy Pitoy, di mana biarlah Roh Kudus saja yang boleh kiranya menempatkan segala hal, segala kabaran yang akan kita pelajari malam hari ini. Dan juga bagi yang akan ataupun juga memiliki pertanyaan, boleh silakan chat ke host, co-host, ataupun juga ke WA chat di nomor kami 0896 384 11655. Untuk itu, marilah kita terus mendoakan kedua pastor kita selama pelajaran ini berlangsung. Dan kiranya jaringan koneksi kita juga selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu, mari kita juga siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan mulai dengan doa buka kita oleh Ibu Sunita Joyce. Selamat malam. Oke, kita berdoa. Mari kita berdoa sama-sama, saudara-saudara. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu ada untuk kami, dan mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Terpujilah Engkau, Bapa, karena berkat-berkat indah yang Kau terlimpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu kepada kami semua hingga saat ini, sehingga meski di dalam pandemi ini, kami dapat tetap sehat dan tetap berbahagia dalam pengharapan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk mengumpulkan kami di Zoom meeting pada hari ini, dan yang telah mengundang Pastor Emmanuel Beck untuk kami dapat belajar bersama daripadanya. Oleh karena itu, Bapak, dalam malam hari ini, kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan bagi Pastor Emmanuel Beck, biarlah Roh-Mu saja yang bertahta dalam hati dan pikirannya, agar apa yang ia sampaikan, semuanya itu berasal daripada Tuhan, dan hanya untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk Pastor Roy Pitoy yang akan menerjemahkan, biarlah roh yang sama yang menuntun beliau dalam penyampaiannya untuk dapat kami pahami seutuhnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para partisipan pada malam hari ini, juga sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang berusaha untuk bergabung bersama-sama dengan kami dalam pembelajaran pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang memudahkan segala fasilitas yang ada pada mereka, sehingga mereka dapat dimungkinkan untuk bergabung dan belajar bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa untuk koneksi internet. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, maka Engkau adalah Tuhan yang mampu untuk mengendalikan segala sesuatunya, untuk membawa kebaikan kepada kami semua, dan untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pembelajaran kami, dan seluruh rangkaian acara ini seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Oke, segera kita panggil. Oke, Pastor Beck dan Pastor Roy Pitoy. We are so excited tonight. Thank you. Thank you. Good evening, everyone, and it's good to see each of you here. Selamat malam saudara-saudara, senang bisa melihat masing-masing saudara yang ada pada saat ini. I want to thank each of you that has been joining us faithfully every night for these presentations. Saya mau berterima kasih secara khusus kepada saudara-saudara yang telah menghadiri setiap presentasi sampai saat ini. If you're joining us for the first time tonight, I especially want to welcome you. Dan kalau saudara baru hadir pada malam ini, saya juga mau menyambut Anda dengan istimewa. Tonight we cover a very important topic.
Malam ini kita akan mempelajari pelajaran yang sangat penting. Misunderstanding this subject has very grave consequences. Salah memahami topik ini akan mempunyai konsekuensi yang besar. So as I begin tonight, Jadi, ketika saya akan mulai malam ini, as we talk about the subject of death, kita akan berbicara mengenai kematian. it's important for us to start at the very beginning. Kita perlu mulai dari awalnya. And so tonight I want to begin with a simple question. How did God make the first man? Jadi saya ingin mulai dengan pertanyaan yang sederhana, bagaimana Tuhan menjadikan manusia yang pertama. The Bible says in the book of Genesis chapter 2 and verse 7 that in the beginning God took the dust of the earth Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa pada mulanya Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. and he breathed into it the breath of life. Dan menghembuskan nafas hidup. And the Bible says that as a result of this, that man became a living soul. Dan Alkitab mengatakan sebagai hasilnya manusia menjadi makhluk hidup. Now, what's very interesting is that in the Bible, the word soul describes a person. It is another word for a person. Menarik bahwa di dalam Alkitab kata jiwa menyatakan tentang manusia atau seseorang. Here's an example. In the book of Acts 27, verse 37, we find that the Bible describes there were 276 people or souls in the boat. Di dalam Kisah 27 ayat 37 dikatakan jumlah orang yang berada di kapal itu 276 jiwa. And this is the same idea that the book of Exodus gives us when it says that out of the loins of Jacob came 70 souls. It just means person or people. Di dalam Keluaran 1 ayat 5 dikatakan seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Ini berarti manusia. And it's important to understand this because when we talk about the word soul in the Bible, it doesn't refer to something inside of you, but it refers to a person. It refers to you. Menarik karena di Alkitab kata jiwa merujuk kepada sesuatu atau seseorang yang terlihat luarnya, bukan yang di dalam diri Now, saudara. if you remember, when God made man, he took the dust and then it says he breathed into him the breath of life. Kalau saudara ingat ketika Tuhan menjadikan manusia, dia ambil tubuh manusia itu dan dia tiupkan nafas kehidupan kepada manusia. Now, as I read this passage from the book of Job, please remember that Job is a book of poetry. Ketika saya baca bagian buku Ayub ini, ingatlah bahwa Ayub ini termasuk di bagian buku puisi. And in Hebrew poetry, the idea was to rhyme, but not words, but ideas. So they would have two ideas that were the same. Di dalam sajak Ibrani, ya ciri khasnya adalah bahwa ada dua ide yang sama. So in Job 33, the Bible says that the breath of the Almighty has given me life. Dikatakan bahwa roh Allah telah membuat aku. But in the first part of the verse, the Bible uses the expression, the Spirit of God hath made me. Jadi di kalimat ini ekspresinya digunakan Alkitab, ekspresi yang digunakan Alkitab adalah roh Allah telah membuat aku. So the idea is that the breath of God and the Spirit of God are considered to be same. Jadi di sini ide yang dianggap sama adalah roh Allah dan nafas. Another example of this is in Job 27 verse 3. Contoh yang lain di dalam Ayub 27 ayat 3. The Bible here says that the breath of God is
in me. Di sini dikatakan bahwa nafasku masih ada padaku. But in the second part of the passage, the Bible uses the same expression by saying the Spirit of God is in my nostrils. Dan di bagian yang kedua dari ayat ini, Alkitab menggunakan kata roh Allah untuk menyatakan ide yang sama dengan nafas. Now, the reason I keep emphasizing this is because in the Bible describes the breath of God as being the same thing as the Spirit of God. Kenapa saya ulang-ulangi ide ini? Karena di dalam Alkitab, nafas Allah itu sama dengan roh Allah. So when the Bible describes someone who is dead, it says, instead of saying the body minus the breath, it uses the expression the body minus the spirit. Jadi ketika Alkitab menggambarkan seseorang yang mati, sering digunakan bahwa tubuh tanpa roh bukan tubuh tanpa nafas. When we look at Psalms 104 verse 29, the Bible tells us, Ketika kita buka Mazmur 104 ayat 29, Alkitab mengatakan kepada kita that when God takes away the breath from animals, that they die. ketika Allah mengambil nafas, atau di sini diterjemahkan roh mereka, binatang-binatang ini mati And they just go back to the dust. dan kembali menjadi debu. But then in the next verse, the Bible describes that God sends forth his spirit, or we could say breath, and then they are recreated. Dan di ayat berikutnya disebutkan bahwa Tuhan mengirim rohnya atau nafas, maka mereka tercipta lagi. And the reason why these two words are used interchangeably, breath and spirit, is because they come from the same original root word. Alasannya dua kata ini digunakan dengan pengertian yang sama karena mereka punya kata asal dalam bahasa Ibrani yang sama. But I want to make this distinction that in the Bible, the word soul refers to a person, the breath plus the body. Tapi saya mau menekankan bahwa kata jiwa di dalam Alkitab, ya, ini menekankan tubuh tambah nafas. So as we talk about the subject of death tonight, I want to be clear that the breath or the spirit is the life-giving power that comes from God. Saya mau tekankan di sini bahwa jiwa itu adalah nafas atau roh yang berasal dari Allah. But a soul is talking about that life-giving power plus a body. That makes a living soul. Makhluk hidup itu adalah tubuh tambah nafas. Itu yang menjadikan itu makhluk hidup. When a person dies, jadi ketika seseorang meninggal, the Bible tells us that the body returns back to the dust. Dikatakan bahwa tubuh kembali menjadi tanah. And that life-giving power that we call the breath or the spirit, that goes back to God. Dan roh yang kita sebut juga adalah yang memberikan kehidupan atau nafas kembali kepada Allah. Death is simply creation in reverse. Jadi ini adalah kebalikan dari penciptaan. Now, the Bible tells us in the book of Acts chapter 7. Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, when Stephen was being stoned and he knew he would die. Ketika Stefanus dilempari dengan batu dan ia tahu bahwa ia akan mati, he said, Lord Jesus, receive my spirit. Dia katakan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. I can use a very simple example of a light bulb. Saya mau gunakan ilustrasi yang sederhana dari bohlam lampu. When the light is on, we can say that this is like a living person.
Ketika lampunya menyala, kita bisa samakan dengan seorang yang hidup. But when we cut the switch, what happens? Tapi kalau kita tekan tombol kontaknya, apa yang terjadi? The electricity simply goes back to the source. Maka listriknya padam. And so in a very simple way, this is the idea of a person. Jadi di dalam pengertian yang sederhana ini sama dengan manusia yang hidup. When they die, Ketika mereka mati, the power simply goes back to the source. nafas hidup kembali kepada sumbernya. Now, when Jesus came to see his friend Lazarus, Ketika Yesus datang menemui temannya Lazarus, notice that he said that our friend Lazarus is sleeping. perhatikan dia katakan bahwa teman kita, saudara kita Lazarus telah tertidur. But then in verse 14, Jesus said Lazarus is dead. Tapi di dalam ayat 14, Yesus katakan Lazarus sudah mati. And then Martha reminds Jesus that the resurrection would be in the last day. Kemudian Marta mengingatkan Yesus bahwa kebangkitan itu akan terjadi pada akhir zaman. Now, notice that when Jesus resurrected Lazarus, he said, Lazarus, come forth or come out. Perhatikan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia katakan Lazarus, marilah keluar. I'm going to come back to that a little bit later in our subject today. Saya akan kembali ke sini nanti. In the Bible, death is referred to as a sleep over 50 times. Di dalam Alkitab, kematian disamakan dengan tidur lebih dari 50 kali. Many people, including Christians, are worried or afraid of death. Banyak orang, termasuk orang Kristen, takut akan kematian. Almost all movies have death as being the ultimate thing to be afraid of. Hampir semua film menyatakan bahwa kematian adalah hal yang harus ditakutkan. But the Bible tells us in Revelation chapter 1 and verse 18 that Jesus has the keys, which means he has authority over death. Di dalam Wahyu 1 ayat 18 disebutkan bahwa Yesus punya kunci maut. Dengan kata lain, dia memiliki otoritas terhadap kematian. If Jesus is in charge of death, then we have nothing to fear if we give our life to Jesus. Kalau Yesus yang memegang atau memiliki otoritas terhadap kematian, maka kita tidak perlu takut terhadap kematian. So another question we have to answer is, how much do dead people know? Seberapa banyak yang kita tahu soal kematian? The Bible tells us that the dead do not know anything. Alkitab mengatakan orang mati tidak tahu apa-apa. The Bible also tells us in the next verse that the dead do not have love, hatred, envy. They don't have any emotions. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 6 dikatakan bahwa orang mati tidak punya kasih, kebencian, kecemburuan, tidak punya emosi apa-apa lagi. So if you buy a house Jadi kalau saudara membeli rumah and the previous owner died in that house, dan orang yang punya rumah mati, orang yang punya rumah sebelumnya mati, you do not need to be afraid that they are angry that you are living in their house now. saudara tidak perlu takut bahwa mereka akan marah karena saudara tinggal di rumah mereka sekarang. We do not have to worry that the dead are looking at us right now. Kita juga tidak perlu khawatir bahwa orang-orang mati sedang melihat kepada kita sekarang. We don't have to pray to the dead to ask for lottery numbers. Kita tidak perlu berdoa kepada orang mati untuk minta nomor lotre. Because the Bible says the dead don't know anything. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. In fact, the Bible says in Psalm 146, verse 4, that in the day that they die, their thoughts stop. Di dalam Mazmur 146 ayat 4, Alkitab mengatakan apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya.
The Bible says in Psalm 6, verse 5, that their thoughts, they stop. Di dalam Mazmur 6 ayat 5, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Now, one common misconception is that when people die, they go straight to heaven. Salah satu hal yang disalah mengerti ketika orang-orang mati mereka langsung ke surga. What does the Bible say? Apa yang dikatakan Alkitab? Well, when we look at the book of Acts, chapter 2, Kalau kita baca di dalam Kisah pasal 2, Peter preaches about the King David. Petrus berkhotbah tentang Raja Daud. And he says to the people that David is dead and buried, Dan dia katakan kepada orang-orang, Daud telah mati dan dikubur. and then in verse 34, he tells us that David is not ascended into the heavens. Dan di dalam ayat 34, dia katakan bahwa Daud belum naik ke surga. So where do the dead go when they die? Jadi kemana orang-orang mati ketika mereka mati? John 5 and verse 28 tells us that when Jesus comes, every dead person who is in the grave. Yohanes 5 ayat 28 mengatakan ketika Yesus datang, orang-orang mati akan mendengar suaranya di dalam kuburan. In other words, the dead are simply in the graves awaiting the return of Jesus. Dengan kata lain, bahwa semua orang yang mati ada di dalam kuburan menantikan kedatangan Yesus. And Jesus says that there are two separate resurrections. Dan Yesus mengatakan ada dua macam kebangkitan. If you join us tomorrow night, you will know exactly what the Bible says to be part of the resurrection of life. Kalau saudara akan mengikuti pelajaran kita besok, saudara akan tahu apa artinya untuk bergabung dengan kebangkitan orang yang hidup. But we were answering the question, where do the dead go when they die? Tapi kita mau jawab pertanyaan, kemanakah orang mati? In the Old Testament, in the book of Job, Job asked this same question. Di dalam perjanjian lama, di dalam buku Ayub, Ayub menanyakan pertanyaan yang sama. And so he says in verse 12 that they lie down and they do not wake again. Dan jawabannya di dalam ayat 12, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. And so in verse 13, Job concludes that they remain in the grave. Jadi di dalam ayat 13, Ayub menyimpulkan bahwa mereka tetap di dalam kubur. Here is a description of when Jesus comes back a second time. Ini adalah gambaran ketika Yesus datang pada kali yang kedua. And it says that all the people will be spread out before him. Bahwa semua orang akan dikumpulkan di hadapannya. And God will separate the sheep from the goats. Dan Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. And notice what he says to the righteous during this time. Dan perhatikan apa yang dia katakan kepada orang-orang yang benar He pada says, saat ini. come, inherit the kingdom. Dia berkata, mari, terimalah kerajaan yang telah disediakan. Now, these words are spoken at the second coming. Kata-kata ini akan diucapkan pada kedatangan kedua. If you die and go straight to heaven, Kalau saudara mati dan langsung ke surga, Jesus wouldn't have to say these words to you because you already inherited the kingdom. Yesus tidak akan katakan kata-kata ini karena saudara sudah ada di dalam kerajaan surga. But Jesus says this at the second coming. Tapi Yesus mengatakan ini pada kedatangan kedua. Now, in a previous presentation on the second coming, we talked a little bit about what happens when Jesus comes a second time. Di dalam pelajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua, kita sedikit berbicara mengenai apa yang terjadi pada saat kedatangan yang kedua. Do you remember 1 Thessalonians 4 and verse 16?
Apakah saudara masih ingat 1 Tesalonika 4 ayat 16? When Jesus comes, he comes with a shout, with a trumpet, with the voice of the archangel. Pada saat Yesus datang, dia akan datang dengan suara yang besar, penghulu malaikat berseru, sampai kala alam berbunyi. And then Paul says that at that time, the dead in Christ will be resurrected. Dan Paulus mengatakan pada saat itu, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. He says this again in 1 Corinthians 15. Dia katakan ini lagi di dalam 1 Korintus 15. He says that we will be changed, and he says that it will happen at the last trumpet when Jesus comes. Dia katakan kita akan diubahkan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, waktu Yesus datang. Notice he says the dead will be raised incorruptible. Perhatikan dia mengatakan bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Now, I want you to notice what Paul says is fulfilled when this happens. Perhatikan hal-hal ini akan digenapi. He says that when the dead are raised and they are given immortal bodies. Ketika dia mengatakan bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan dan diberikan tubuh yang tidak dapat binasa. The saying will come true that death is swallowed up in victory. Maka kata-kata firman Tuhan akan digenapi, maut telah ditelan dalam kemenangan. What does that mean? Apa itu artinya? It means that until Jesus comes, the dead are resting in the graves. Itu artinya sampai Yesus datang, orang-orang mati akan beristirahat di dalam kubur. But when he comes, they are resurrected. Tapi waktu dia datang, mereka akan dibangkitkan. And as verse 54 says, that at that time, the saying will come true that death is swallowed up in victory. Dan seperti yang dikatakan di dalam ayat 54, genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Remember what Jesus said in John 5, verse 28? Ingat apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 28? He said, the hour is coming. It's in the future when the dead will hear my voice. Dia katakan bahwa saatnya akan tiba. Jadi ini di masa yang akan datang bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaraku. I want to tell you a story, true story. Saya mau ceritakan cerita nyata. There was a young girl, maybe 9 years old, who was attending her aunt's funeral. Ada seorang anak perempuan 9 tahun yang menghadiri acara pemakaman daripada tantenya. In the United States, when the family attends the funeral, the family sits right in the front next to the casket. Di Amerika, ketika keluarga menghadiri acara pemakaman, maka keluarga akan duduk tepat di hadapan daripada peti jenazah. And so the little 9-year-old girl, she heard the pastor's sermon. Jadi anak perempuan 9 tahun ini mendengarkan khotbah dari pendeta. And after a while, she was very curious because she tugged on her mother's skirt. Dia menjadi begitu ingin tahu, penasaran. And she asked her mother, Jadi dia korek mamanya dan dia bertanya kepada mamanya, Mother, where is Auntie right now? Mama, di mana tante itu sekarang? And the mother, she thought about it, and then she said, Auntie is in heaven right now. Dia berpikir sejenak dan kemudian dia jawab, tante ada di surga sekarang. You see, the little girl heard the pastor say that the auntie was in heaven, so that's what the mother said to the little girl. Gadis kecil ini mendengar pendeta mengatakan bahwa dia ada di surga, jadi mamanya katakan hal yang sama. But then, maybe 10 minutes later, the little girl tugged on her mother's skirt again. Tapi kemudian 10 menit kemudian, dia mulai korek mamanya lagi. And this time, she pointed to the coffin.
Sekarang dia tunjukkan kepada peti jenazah. And she said, Mama, who is inside that? Mama, siapa yang ada di dalam itu kalau begitu? The mother kind of paused, and then she said, that's just Auntie's body. Oh, itu hanya tubuh dari tante. And then the little girl said, Kemudian gadis kecil itu berkata, Mommy, is Auntie in heaven without a body? Mama, apakah tante ada di surga tanpa tubuh? Do you see the problem here? Apakah saudara bisa melihat masalahnya di sini? If people go to heaven as soon as they die, Kalau orang langsung ke surga waktu mereka mati, why does Jesus need to come back in the resurrection? kenapa Yesus harus datang untuk membangkitkan orang-orang? When we get away from the Bible, Kalau kita tidak mengikuti Alkitab, we begin to learn false things. kita mulai mempelajari hal-hal yang salah. But what happens to people who are lost when they die? Tapi apakah yang terjadi dengan orang-orang yang tidak selamat waktu mereka mati? Job also wrestled with this question. Ayub juga bergumul dengan pertanyaan ini. And he gives the answer by saying that they simply remain in the grave. Dan dia memberikan jawaban bahwa mereka tetap di dalam kuburan. You see, the idea that man has an immortal soul Saudara, ide tentang kebakaan jiwa it started with Satan in the Garden of Eden, dimulai oleh setan di Taman Eden. because Satan said to Eve, hey, you won't die. Karena setan berkata kepada Hawa, oh, engkau sekali-kali tidak akan mati. Almost every culture in the world has some idea like this. Hampir semua budaya di atas dunia punya ide yang sama. One day I was walking by a house, Suatu saat saya berjalan melewati satu rumah, and in the front of their house, it looked like a little dollhouse. ada di depannya seperti rumah boneka. They had two black and white photographs of a man and a woman. Ada foto hitam putih dari seorang pria dan wanita. They had cups on each side and they were burning incense. Ada kemenyan di dua sisinya. And they had little plates of food with cookies and, sweet things. Dan mereka ada piring yang berisi kue-kue dan juga permen-permen. This was a form of ancestor worship. Ini adalah bentuk penyembahan kepada leluhur. But the Bible does not teach that man is innately immortal. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa manusia itu kekal, abadi. The Bible actually says that Jesus, Alkitab sebenarnya mengatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 14 bahwa Yesus, it says that he's the only one with immortality. dialah satu-satunya yang kekal. Or I should say God, because here Paul talks about God, and he says that God is the only one that has this immortality. Atau saya harus katakan Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang kekal. In the book of Ezekiel, the Bible tells us that the person who sins, they will die. Di dalam buku Yeskel dikatakan orang yang berdosa akan mati. Now, in the English translation, it uses the word soul. So here, this verse lets us know that the soul is not immortal. Dan di dalam versi bahasa Inggris, kata yang digunakan adalah jiwa. Jadi dengan demikian dalam ayat ini kita tahu jiwa tidak kekal. Why does Satan want you to be confused about what happens to people when they die? Kenapa setan mau saudara bingung dengan apa yang terjadi ketika seseorang mati? Because Satan can turn into
any one of your dead loved ones. Karena setan bisa menyerupai siapapun yang telah mati. He can sound exactly like them in voice. Dia bisa meniru suaranya seperti mereka. He can even say things that you thought only your dead loved one knew. Bahkan dia bisa mengatakan hal-hal yang saudara pikir hanya orang-orang yang sudah mati, yang saudara kasihi itu yang bisa mengatakan hal itu. And if you don't know what the Bible teaches about what happens when you die, Dan kalau saudara tidak tahu apa yang akan terjadi ketika saudara mati, you might be willing to listen to this appearance of a dead loved one. maka saudara bisa saja mau mendengarkan dengan penampakan dari kekasih-kekasih saudara yang sudah mati. But God is telling us through his word that this is not your dead loved one, but it is Satan and his angels pretending to be that. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ini bukanlah kekasih-kekasih kita yang sudah mati, tapi setan yang menyerupai mereka. In our society today, we glorify the idea of people who claim that they can talk with the dead. Di dalam masyarakat kita, kita meninggikan sekarang ide bahwa kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah mati. But God was very strong and very clear on this point. Tapi Tuhan sangat keras dan jelas dalam hal ini. God said anybody who claims to be able to talk with the dead, Tuhan menyatakan bahwa siapapun yang mengklaim bisa berbicara dengan orang yang sudah mati, God said do not communicate, do not talk to these people because this is an abomination before God. Tuhan berkata jangan berkomunikasi dengan orang-orang atau berhubungan dengan orang-orang ini karena mereka melakukan kekejian bagi Tuhan. Now, I have to answer a strange question because this has come up, but does the Bible teach there are people in heaven right now? Saya harus menjawab pertanyaan yang agak rancu ini, tapi karena ini sudah ditanyakan, saya harus jawab. The answer is yes. Iya, jawabannya adalah iya. Apakah di surga ada orang-orang yang sudah ada di surga? Ya. For example, Enoch is someone who was taken to heaven without dying. Contohnya Henok, seorang yang diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Elijah was also taken to heaven without dying. Elia juga diangkat ke surga tanpa mengalami kematian. Moses died, but then he was the first person ever resurrected and taken to heaven. Musa mati, tapi kemudian dia adalah orang yang pertama dibangkitkan dan diangkat ke surga. Now, if you look closely, when Jesus died, there was an earthquake. Kalau saudara perhatikan, ketika Yesus mati, ada gempa bumi. The Bible says that that earthquake opened some graves of saints. Kita mengatakan bahwa gempa bumi itu membuka kuburan. And when Jesus resurrected, these people were also resurrected. Dan ketika Yesus bangkit, kuburan-kuburan ini, orang-orang di dalam kuburan ini pun bangkit. And Ephesians 4 tells us that those people were taken to heaven with Jesus after his ascension. Dan dikatakan bahwa orang-orang ini bersama-sama diangkat ke surga waktu Yesus ke surga. Now, some of you are going to mention the story of the thief on the cross. Sebagian dari saudara akan mungkin bertanya tentang pencuri di kayu salib. Do you remember that the thief cried out to Jesus, "Remember me when thou comest into thy kingdom"? Saudara mungkin ingat dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. And Jesus' response to him was, "Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." Dan
Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Now, Bible students will remember that Jesus said these words on Friday before he died. Kalau saudara pelajar Alkitab, saudara akan ingat Yesus mengatakan hal ini pada hari Jumat ketika sebelum dia mati. I want to pause here for a moment and I want you to imagine with me that you are the owner of a big, big ranch, a big farm in Indonesia. Saya katakanlah bahwa saudara adalah pemilik lahan pertanian yang luas di Indonesia. And one day you decide that you want to put a big fence on this land. Dan suatu hari katakanlah bahwa saudara mau memagari tanah yang luas ini. So you put a post in, and then a little bit later you dig a hole and put another post, and you keep digging all of these holes to put posts in. Dan kemudian saudara mulai gali tanahnya dan mulai tanam tiang-tiangnya. After 1 kilometer of this, you take a break. Sesudah 1 kilo, saudara istirahat. And you look back on your fence posts, and all of them are straight except for one. Dan saudara melihat semua tiang-tiang itu semuanya rata, tapi ada satu yang enggak rata. One is crooked. Ya, agak miring, bengkok. What do you do? Saudara, apa yang saudara akan lakukan? You can be smart. Saudara bisa mengambil tindakan yang bijaksana. And you move the crooked one to match the straight ones. Saudara bisa luruskan yang bengkok itu. Or you can be foolish and just bend all the straight ones to match the crooked one. Dan saudara bisa melakukan hal yang bodoh dengan membengkokkan semua yang lurus. You see, if we look at this story carefully, kalau saudara perhatikan ceritanya dengan seksama, something doesn't make sense. ada yang nggak masuk akal. On Sunday morning, Jesus met Mary. Pada hari Minggu pagi, Yesus bertemu dengan Maria. And he said, "Don't touch me. I have not yet ascended to my Father in heaven." Dan dia berkata, jangan sentuh aku karena aku belum pergi kepada Bapa. So that tells us that either Jesus didn't say the truth to the thief or that Jesus was lying to Mary. Itu mengatakan bahwa Yesus tidak bawa dia langsung ke surga pencuri itu, atau Yesus berbohong kepada Maria. Jesus wasn't lying. Yesus tidak berbohong. You see, what the Bible is trying to help us understand here is the importance of what Jesus was saying. Yang Alkitab mau ajarkan kepada kita adalah pentingnya apa yang dikatakan oleh Yesus. In the original Greek manuscript of the Bible, there is no punctuation at all. Di dalam manuskrip asli bahasa Greka Perjanjian Baru tidak ada sama sekali titik koma. Punctuation is only added when the translators translated the Bible. Titik koma ditambahkan ketika ini diterjemahkan. So really what Jesus was saying here was emphasis. He was saying, I'm saying this to you today. Sebenarnya apa yang dikatakan Yesus di sini adalah aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. On this day when I am dying and my own disciples have forsaken me. Pada hari ketika saya mati dan semua murid-murid saya meninggalkan saya. On this day when people don't even think that I am a king, that I have a kingdom. Hari di mana orang-orang tidak berpikir bahwa saya adalah seorang raja yang mempunyai kerajaan. On this day when a whole nation has rejected me. Hari di mana seluruh bangsa telah menolak saya. I am saying to you today.
Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga you will be with me in paradise. engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Some people look at the writings of Paul and misunderstand this idea. Sebagian orang melihat tulisan dari Paulus dan juga salah mengerti hal ini. In 2 Corinthians 5 and verse 8, Di dalam 2 Korintus 5 ayat 8, people read this and say, doesn't Paul mean that when he dies, he will go and be with Jesus? apakah orang baca ayat ini dan bilang, bukankah Paulus berkata di sini bahwa ketika dia mati, dia akan bersama dengan Yesus? If you look at 2 Timothy chapter 4 and verse 7, Kalau saudara melihat 2 Timotius 4 ayat 7, at the close of his life, Paul had these words to say, di akhir hidupnya Paulus mengatakan hal ini. I have fought a good fight. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. I have finished my course. Aku telah mencapai garis akhir. And then in the next verse he says, Dan di ayat berikutnya dia berkata, God has a crown of righteousness for me. sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. And he is going to give it to me at that day. Dan dia akan berikan pada harinya. But what is that day? Tetapi what is that day? What day is he referring to? hari apa yang dia maksudkan? He says, and not to me only, but unto all them that love his appearing. Dia berkata, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Friends, don't you see? Paul knew that he would receive his crown when Jesus comes back the second time. Paulus mengerti, saudara-saudara, bahwa dia akan menerima mahkotanya ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Friends, I want you to know tonight that the Bible's teaching on what happens when we die is clear. Saudara-saudara, saya mau saudara tahu bahwa ajaran Alkitab tentang kematian itu jelas. People simply remain in the graves unconscious. Orang diam di kubur tanpa sadar, awaiting one of two resurrections. menunggu satu dari dua kebangkitan. We're going to talk about those resurrections tomorrow night. Kita akan berbicara mengenai kebangkitan-kebangkitan ini besok malam. Tonight I want to share a story with you. Malam ini saya ingin membagikan cerita kepada saudara. There were some parents who lost their child to sickness. Ada para orang tua yang kehilangan anak mereka karena sakit. And so in their burial, they commissioned a special gravestone. Jadi waktu penguburannya mereka membuat satu batu nisan yang khusus. They asked for a giant stone to be carved out of rock. Go ahead. Mereka membuat satu batu yang besar. And the artist, go ahead. Ya, untuk ditaruh di makam. The artist carved this door like it was covering the coffin. Jadi dibuatlah oleh pemahat itu batu ini seperti ada pintu untuk menutup petinya. On top of this stone door, the artist carved an angel. Dan di pintu itu pemahat itu membuat malaikat. He kneels on top of the door. Di atas dari pintu itu malaikat itu sedang berlutut. And he has one hand which is on a key, which is in the keyhole of the door. Dan dia sedang memegang kunci di pintu.
his face is facing the horizon to the east. Tapi wajahnya sedang memandang ke ufuk timur. And the other hand of the angel is placed over the eyes of the angel as if, as he stares into the horizon, there is something so bright that his eyes are having trouble to see it. Dan satu tangannya lagi sedang di atas daripada dahinya, seakan-akan dia sedang memandang sesuatu di ufuk timur itu. Can you see this picture in your mind? Bisakah saudara lihat gambaran ini di dalam pikiran saudara? A stone door carved into the ground. Satu pintu yang dipahat ke tanah. An angel kneels over the door. Dan di atasnya seorang malaikat sedang berlutut. One hand of the angel has a key which is in the keyhole of the door. Satu tangannya sedang berada di memegang kunci di pintu itu. The other hand shields his eyes as he looks at a glory coming in the horizon. Dan tangan yang satu di atas dahinya seakan-akan melihat kemuliaan yang akan datang itu. And this gravestone, it has only 3 words carved into it. Dan di batu nisan ini hanya ada 3 kata ditulis. Just 3 words. Hanya 3. It says, till he comes. Sampai dia datang. Do you understand? Saudara mengerti? In other words, this is a message that the hope is for when Jesus comes, these graves will be opened. Pekabaran yang mau disampaikan adalah bahwa ketika Yesus datang, kuburan-kuburan ini akan terbuka. Friends, this is the hope that we have in Jesus. Saudara, inilah pengharapan yang kita miliki dalam Yesus. If you're looking forward to that glorious day when Jesus comes, Kalau saudara menantikan hari yang mulia itu ketika Yesus datang, maybe you want to be reunited with your loved ones that have passed into death. mungkin saudara mau bertemu kembali dengan kekasih-kekasih saudara yang sudah meninggal. If you're waiting for that day, Kalau saudara menantikan hari itu, I want you to just type in the chat section of this conference, just type in, yes, I'm waiting for Jesus to come when he is going to resurrect the dead in Christ. saudara ketikkan di bagian chat, ya, saya menantikan Yesus ketika dia akan membangkitkan kekasih-kekasih saya. Let God know that you accept that his plan for what happens when we die is best. Biarlah Tuhan tahu saudara menerima rencananya ketika saudara mati sebagai yang terbaik. Your loved ones are asleep as if, a deep unconscious sleep. Kekasih-kekasih saudara sedang tertidur, tidur nyenyak sekali. They're not suffering. Mereka tidak menderita. From when they close their eyes to when they open, it will be just like a second in their minds. Dari saat mereka tutup mata mereka sampai mereka membuka, itu hanya seperti sedetik dalam pikiran mereka. And when they open them, they'll see the face of Jesus. Dan ketika mereka buka mata mereka, mereka akan melihat Yesus. I'm waiting for that day, and I hope you are too. Saya menantikan hari itu dan saya berharap saudara juga. We have a handout that goes along with our presentation tonight. Kami punya materi daripada khotbah malam ini. Contact our hosts, and they will be sure to get it for you. Hubungilah hostnya dan pasti mereka akan berikan kepada saudara. Let's pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, until you come, sampai engkau datang, we are waiting patiently. kami akan menunggu dengan sabar.
thank you that our loved ones are resting. Terima kasih untuk kekasih-kasih kami yang sedang beristirahat. And help us to comfort one another with this understanding. Biarlah kami boleh menghibur satu dengan yang lain dengan pengetahuan ini. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Tomorrow night, Revelations 1,000 Years of Peace. Besok malam, Revelation 1,000 Years of Peace. You can't miss it. Jangan lewatkan, saudara. Terima kasih and selamat malam. Thank you, Pastor Beck. Puji Tuhan, dengan pelajaran hari ini kita terus semangat ya. Apalagi kita terus mendoakan juga agar supaya kita dapat lebih lagi mengerti dan mengerti lagi setiap pelajaran yang sudah kita dapatkan. Dan kalau kita semua merasa terberkati, marilah kita ajak juga teman-teman dan saudara-saudara kita. Besok malam, jam 7 malam, dan kita sudah membuka meeting room di jam 18.45. Mari kita ajak teman-teman dan juga saudara-saudara kita. Dan bagi yang ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi host, co-host, ataupun juga WA chat di 0896 384 11655. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai besok malam.